Beberapa rangkuman pidato presiden di Organisasi Dunia PBB. Pidato para presiden selalu mengguncangkan dunia internasional. Presiden yang pertama yaitu Soekarno. Pada tanggal 30 September 1960, Presiden Soekarno menyampaikan pidato bersejarah di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, ke-15 di New York. Pidato yang menggemparkan dunia tersebut berjudul To Build the World Anew, atau Membangun Dunia Kembali. Isi utama pidato, membangun dunia kembali. Kritik terhadap imperialisme dan kolonialisme. Soekarno menegaskan bahwa imperialisme belum mati, melainkan sedang sekarat, dan sangat berbahaya layaknya harimau terluka. Ia menyerukan agar sisa-sisa kolonialisme harus segera dilenyapkan dari muka bumi. Ketidakpuasan terhadap struktur PBB, ia mengkritik PBB yang dianggapnya sebagai produk sistem negara-negara barat dan mendesak agar piagam PBB diubah agar lebih mencerminkan kondisi dunia saat itu. Penjelasan Pancasila, Soekarno menjelaskan Pancasila sebagai ideologi alternatif yang universal dan dapat menjadi solusi bagi masalah-masalah akibat pertarungan geopolitik. Ia memaparkan 5 prinsip dasar negara: ketuhanan, nasionalisme, internasionalisme, demokrasi, dan keadilan sosial. Seruan untuk membangun dunia baru. Indonesia tidak hanya ingin mempertahankan dunia yang lama, tetapi bertekad untuk membangun dunia baru yang lebih baik, berdasarkan kesetaraan dan perdamaian antar negara. Perlucutan senjata. Soekarno juga menyampaikan pentingnya pelarangan uji coba senjata nuklir dan perlucutan senjata, namun juga menekankan bahwa penghapusan senjata saja tidak akan menjamin perdamaian jika penyebab ketegangan dan konflik tidak dihilangkan. Presiden yang kedua yaitu Soeharto. Soeharto tercatat beberapa kali berpidato di Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, selama menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Pidato-pidatonya yang penting antara lain disampaikan pada tahun 1992 dan 1995. Pidato di Sidang Umum PBB, 1992. Pada 24 September 1992, Soeharto menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB ke-47. Pidato ini berfokus pada isu-isu global seperti perdamaian, pembangunan berkelanjutan, dan masalah sosial ekonomi. Saat itu, Indonesia menjabat sebagai Ketua Gerakan Non-Blok, GNB, yang membuat pidato Soeharto mendapat perhatian luas dari komunitas internasional. Pidato dalam peringatan HUT ke-50 PBB, 1995. Pada Oktober 1995, Soeharto kembali berpidato di markas besar PBB di New York dalam rangka perayaan hari ulang tahun PBB yang ke-50. Dalam pidatonya, ia membahas peran penting PBB dalam menjaga perdamaian dunia dan menyerukan kerja sama internasional untuk mengatasi tantangan global. Konteks dan sorotan. Pidato-pidato Soeharto di PBB seringkali mencerminkan posisi Indonesia sebagai negara yang aktif dalam diplomasi internasional, terutama dalam forum GNB. Cuplikan video dari pidato-pidato ini telah diunggah ke berbagai platform, seperti YouTube, dan menjadi materi sejarah yang sering ditinjau kembali. Selain Soeharto, beberapa presiden Indonesia lain juga pernah berpidato di Sidang Umum PBB, termasuk Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini. Presiden ketiga yaitu B.J. Habibie. Mantan Presiden RI Bacharudin Jusuf Habibie tidak pernah menyampaikan pidato di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB. Kebijakannya tentang Timor Timur, yang menjadi isu utama pada masa kepresidenannya, seringkali dibahas dan menjadi perhatian di forum-forum PBB. Namun, beberapa keputusan penting terkait Timor Timur terjadi dengan komunikasi langsung antara Presiden Habibie dengan Sekretaris Jenderal PBB dan melalui resolusi yang dikeluarkan oleh PBB, bukan melalui pidato Habibie di forum tersebut. Berikut adalah poin-poin penting terkait kebijakan Habibie dan peran PBB dalam isu Timor Timur. Pada Januari 1999, Presiden Habibie menyetujui usulan Australia untuk mengadakan jajak pendapat, referendum, di Timor Timur setelah menerima surat dari Perdana Menteri Australia, John Howard. Pada Agustus 1999, referendum diadakan dan diawasi oleh misi PBB, UNAMED, untuk menentukan apakah Timor Timur akan tetap menjadi bagian dari Indonesia dengan otonomi khusus atau merdeka. Hasil referendum menunjukkan mayoritas penduduk Timor Timur memilih untuk merdeka, yang kemudian mengarah pada krisis di wilayah tersebut. Setelah referendum, PBB mengeluarkan sejumlah resolusi, termasuk resolusi 1272 yang membentuk misi transisi PBB di Timor Timur, UNTAED, untuk memulihkan keamanan dan ketertiban. Resolusi dan aksi PBB tersebut merupakan hasil dari perkembangan politik dan keputusan yang dibuat di Jakarta dan di forum internasional, tetapi tidak melibatkan pidato langsung dari Habibie di Sidang Umum PBB. Jadi, meskipun isu Timor Timur pada masa kepemimpinan Habibie banyak disorot di PBB dan memicu resolusi penting,
Tidak ada catatan bahwa Habibie menyampaikan pidato presiden keempat yaitu Abdurrahman Wahid. Saat menjabat sebagai Presiden RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur memang dijadwalkan untuk berpidato di sidang umum PBB tahun 2000. Namun, tidak ada catatan resmi mengenai pidato Gus Dur yang disampaikan di forum PBB pada tahun tersebut. Meski begitu, hubungan Gus Dur dengan PBB tercatat dalam beberapa peristiwa. Penghormatan PBB atas meninggalnya Gus Dur. Setelah Gus Dur wafat pada Desember 2009, Sekjen PBB saat itu, Ban Ki-moon, menyampaikan penghormatan dan penghargaan kepada Gus Dur. Ban Ki-moon menyebut bahwa Gus Dur adalah tokoh yang membuat Indonesia dihormati oleh dunia. Kritik Gus Dur terhadap PBB, Gus Dur pernah mengkritik PBB dalam menyikapi konflik Israel-Palestina. Menurutnya, PBB terlalu tunduk pada Amerika Serikat dan tidak efektif dalam menangani konflik tersebut. Peran Gus Dur dalam misi perdamaian, Gus Dur juga berperan dalam misi perdamaian, termasuk dalam konteks konflik Israel-Palestina, yang pernah ia sampaikan dalam berbagai konferensi, termasuk yang melibatkan OKI, Organisasi Konferensi Islam, dan PBB. Sementara itu, pidato-pidato Gus Dur yang direkam secara publik di forum internasional antara lain adalah pidato dalam bahasa Inggris tanpa teks yang membicarakan perkembangan Indonesia dari sudut pandang internasional. Presiden kelima yaitu Megawati Soekarno Putri. Megawati Soekarno Putri pernah berpidato di hadapan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, sebagai Presiden Republik Indonesia kelima. Ia diketahui berpidato di sidang umum PBB 2 kali, yaitu pada tahun 2001 dan 2003. Berikut adalah poin-poin penting dari pidato Megawati di PBB. Pidato tahun 2001. Waktu, pidato ini disampaikan tidak lama setelah peristiwa serangan 11 September di Amerika Serikat. Isi, Megawati menyerukan perdamaian global dan persatuan dalam menghadapi ancaman terorisme. Kehadirannya saat itu menjadi sorotan karena Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, dan ia menyampaikan pandangannya mengenai isu sensitif tersebut di panggung internasional. Pidato tahun 2003. Waktu, Megawati menyampaikan pidatonya pada sidang umum PBB ke-58, pada 23 September 2003. Isi, video penggalan pidatonya diunggah ulang di YouTube dan menunjukkan Megawati menyampaikan pandangan Indonesia mengenai berbagai isu global. Merujuk pidato Bung Karno di tahun 2025. Selain pidato pribadinya saat menjabat sebagai presiden, Megawati juga pernah merujuk pidato ayahnya, Presiden Soekarno, di forum internasional yang berkaitan dengan PBB. Pada Juli 2025, dalam sebuah presiden ke-6 yaitu Susilo Bambang Yudhoyono. Sebagai Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, menyampaikan beberapa pidato di sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, selama masa jabatannya dari tahun 2004 hingga 2014. Pidato terakhirnya disampaikan pada sidang Majelis Umum PBB di New York pada September 2014. Berikut adalah poin-poin utama dari pidato terakhir SBY di PBB pada tahun 2014. Perjuangan melawan ISIS, SBY menyinggung isu penanggulangan ISIS di Irak dan Suriah, sejalan dengan isu yang juga diangkat oleh Presiden Amerika Serikat, Barack Obama. Peran Indonesia di dunia, SBY menyoroti kontribusi Indonesia dalam isu-isu global seperti penyelesaian konflik di Laut Tiongkok Selatan, krisis di Suriah, dan dukungan terhadap Palestina. Ia juga menyebutkan kontribusi Indonesia pada perdamaian dunia, termasuk peran negosiasi dalam konflik di antara negara-negara anggota ASEAN. Pencapaian Indonesia. Dalam pidato terakhirnya di PBB, SBY membanggakan pencapaian Indonesia selama masa pemerintahannya, di antaranya keberhasilan dalam mengurangi utang luar negeri menjadi 23% dari produk domestik bruto, PDB. Mencapai pertumbuhan ekonomi rata-rata 5,9% per tahun, mengungguli beberapa negara di Amerika dan Eropa. Menjadi negara demokrasi yang menjunjung tinggi pluralisme. Penggunaan bahasa Indonesia. Dalam pidatonya, SBY menyelipkan frasa dalam bahasa Indonesia, di mana ada kemauan, di situ ada jalan, diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, where there is a will, there is a way, yang mendapat sambutan hangat. Selain itu, pidato SBY juga berfokus pada solidaritas global, menegaskan perlunya kerjasama global dalam mengatasi tantangan bersama seperti perubahan iklim, kemiskinan, ketimpangan, dan pemulihan ekonomi. Keadilan dan hak asasi manusia, menekankan pentingnya penegakan keadilan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan membangun budaya perdamaian antar agama. Pada tahun 2025, mantan penulis pidato SBY, Dino Patijalal,
juga memuji pidato yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto di PBB, karena dinilai menunjukkan bahwa Indonesia kembali aktif di panggung politik internasional. Presiden ketujuh yaitu Joko Widodo. Berdasarkan pidato yang disampaikan oleh Joko Widodo dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, pada tahun 2020 dan 2021, beberapa topik utama yang dibahas adalah Pidato Sidang Umum PBB ke-75, 2020. Pada 23 September 2020, Jokowi menyampaikan pidato secara virtual di Sidang Umum PBB ke-75. Ia menjadi presiden pertama yang berpidato di forum tersebut sejak menjabat pada tahun 2014. Beberapa poin utama pidatonya adalah perjuangan melawan pandemi COVID-19. Jokowi menyoroti pentingnya persatuan dan kerja sama internasional dalam menghadapi pandemi, meskipun saat itu terjadi perpecahan dan rivalitas. Akses vaksin yang setara. Ia menyerukan agar semua negara mendapatkan akses yang setara terhadap vaksin COVID-19 yang aman dan terjangkau. Dukungan terhadap Palestina. Indonesia menegaskan kembali dukungannya yang konsisten untuk kemerdekaan Palestina. Memperkuat multilateralisme. Ia percaya bahwa multilateralisme adalah satu-satunya cara untuk menjamin kesetaraan dan menyerukan agar PBB membuktikan perannya, terutama saat krisis. Pidato Sidang Umum PBB ke-76, 2021. Setahun kemudian, pada 23 September 2021, Jokowi kembali menyampaikan pidatonya secara virtual. Fokus pidatonya masih terkait dengan isu global yang sedang berlangsung. Poin-poin penting dari pidato ini meliputi penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi. Ia kembali menekankan penanganan pandemi yang cepat, adil, dan merata, termasuk reformasi arsitektur ketahanan kesehatan global. Jokowi juga mengajak kerja sama internasional untuk pemulihan ekonomi. Ketahanan iklim. Indonesia menyampaikan komitmennya terhadap ketahanan iklim, termasuk pembangunan rendah karbon dan transformasi energi, dengan dukungan untuk negara berkembang. Melawan intoleransi dan konflik. Presiden menyerukan agar dunia tetap serius melawan intoleransi, konflik, terorisme, dan perang. Ia juga menyoroti pentingnya menjamin hak-hak perempuan dan kelompok minoritas. Isu-isu global. Jokowi menyinggung situasi di Afghanistan, konflik di Myanmar, melalui 5 Points Consensus ASEAN, dan harapan yang semakin jauh untuk kemerdekaan Palestina. Kepemimpinan G20, ia menyampaikan bahwa Indonesia akan memegang presidensi G20 pada tahun 2022 dengan tema Reach Over Together, Reach Over Stronger. Presiden ke-8 yaitu Prabowo Subianto. Prabowo Subianto menyampaikan pidato perdananya sebagai Presiden Republik Indonesia di Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, ke-80 di New York pada Selasa, 23 September 2025. Pidato tersebut mendapat banyak apresiasi dan sorotan global karena sikap tegasnya dalam beberapa isu. Isu Palestina. Kutuk penindasan terhadap Palestina, Prabowo meminta dunia untuk tidak berdiam diri melihat penderitaan rakyat Palestina dan mengutuk tindakan Israel. Dukungan solusi dua negara, ia menegaskan kembali dukungan penuh Indonesia terhadap solusi dua negara, untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina. Penolakan doktrin Tukidides. Prabowo secara khusus meminta penolakan doktrin Tukidides, yang menyatakan bahwa yang kuat melakukan apa yang mereka bisa dan yang lemah menderita. Pengiriman pasukan perdamaian. Prabowo menawarkan kesiapan Indonesia untuk mengirimkan 20.000 pasukan perdamaian ke Gaza. Isu global lainnya. Tatanan dunia yang adil. Prabowo menekankan bahwa tatanan dunia yang adil bukanlah hak istimewa segelintir bangsa, melainkan hak semua umat manusia. Peran PBB. Ia menyatakan bahwa PBB harus diperkuat untuk menjawab tantangan global yang kompleks seperti konflik, krisis kemanusiaan, dan ketidakadilan sosial. Perubahan iklim. Presiden Prabowo juga mengajak seluruh negara untuk mengambil tindakan nyata dalam menghadapi perubahan iklim. Penggunaan ilmu pengetahuan. Dalam pidatonya, Prabowo mengimbau penggunaan ilmu pengetahuan untuk mengangkat kehidupan manusia, bukan untuk menghancurkan. Sorotan dan respons. Tepuk tangan meriah. Pidato Prabowo mendapat tepuk tangan meriah dari para delegasi yang hadir, terutama saat ia menyinggung isu Palestina. Dipuji Donald Trump. Mantan Presiden AS, Donald Trump, memuji gaya pidato Prabowo, terutama saat ia menggebrak podium, dengan menyebutnya, "You did a great job." Disorot media Israel menyoroti pidato Prabowo, khususnya saat ia menutup pidatonya dengan ucapan, "Shalom, perdamaian," di samping dukungannya untuk Palestina. Urutan ketiga, Indonesia mendapat kehormatan berpidato di urutan ketiga dalam Sidang Umum ke-80 PBB, segera setelah Presiden AS, Donald Trump.